Halo guys, kembali lagi sama aku Syarifah Nuraintan Mutiara. Walaupun kemarin dalam wujud yang berbeda itu sebagai Syasha Cute, tapi kita tetap di channel Syasha Cute. Kali ini aku bakalan sharing tips gimana supaya kita tuh bisa mudah dalam memahami ilmu pengetahuan. Sebelumnya aku harap kalian udah nonton video aku yang sebelumnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Nah, semakin bertambahnya umur kita, mungkin beberapa dari kita tuh mengalami beberapa hal yang termasuk kesulitan dalam memahami ilmu pengetahuan. Jadi aku ingin sharing gitu, tekankan aku tuh bukan seseorang yang pantas untuk nyampein ini karena aku juga memahami ilmu pengetahuan bukan lebih hebat daripada orang-orang yang lainnya, tetapi aku memiliki beberapa teknik yang diajarkan di sekolah aku dulu dan ini benar-benar ampuh guys, dan aku harap kalian bisa nonton ini sampai habis. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih sama kalian dalam beberapa hal yang aku alami mulai dari aku kecil sampai aku gede seperti sekarang ini guys. Jadi mungkin beberapa kalian juga ngerasain bahwa pas kita kecil atau saat kita kecil itu pemahaman atau menangkap sesuatu itu lebih mudah loh daripada sekarang, karena otak kita saat masih kecil tuh belum terkontaminasi sama hal-hal yang negatif. Nggak seperti sekarang ini yang kita tuh terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang negatif, walaupun sebenarnya kita nggak mau, mungkin kita mendengar secara nggak langsung atau bagaimana, dan itu sangat mempengaruhi otak kita guys. Kecil aku tuh nggak terlalu banyak belajar gitu, jadi belajarnya cuma pas di sekolah. Aku fokusin untuk mendengarkan penjelasan guru dan aku hampir nggak pernah untuk mengulang pelajaran itu di sekolah, tapi aku paham seperti itu. Dan ketika beranjak ke SMP udah mulai mengenal dunia dan mulai mencari jati diri, memiliki banyak teman dan bergaul, aku tuh sampai nggak suka yang namanya belajar. Dan di kelas aku cuma main-main, akhirnya aku tuh nggak tahu apa-apa sama sekali. Tapi alhamdulillahnya ketika aku masuk di SMA, aku tuh masuk ke SMA yang memiliki sistem yang menurut aku sangat-sangat luar biasa. Jadi mengubah orang-orang yang mungkin gak suka sama belajar jadi seseorang yang mencintai ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi pas di sana kebetulan juga lingkungan tuh sangat kondusif ya untuk belajar dan sangat mendukung banget untuk belajar. Tapi mungkin beberapa orang masih merasa gak suka, masih belum ada minat, masih belum ada gairah gitu loh untuk belajar, dan itu termasuk pada aku juga. Tapi di sana tuh sering dimotivasi. Jadi saran aku untuk mempelajari, untuk mudah dalam belajar, kalian tuh juga harus punya motivasi yang kuat. Kalian tuh nggak boleh merasa untuk putus asa. Nah, selain itu, inti dari semuanya yaitu kita tuh di sana harus memahami dua ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Di sana kita tuh wajib menghafal Al-Quran. Dan yang menjadi fokus aku kali ini yaitu ketika intensitas aku sama Al-Quran semakin dekat, aku tuh semakin mudah gitu loh dalam memahami ilmu, mau ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama. Tetapi ketika intensitas aku sama Al-Quran semakin jauh, aku tuh agak semakin perlahan-lahan tuh semakin sulit untuk memahami ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama aku saranin banget ke kalian untuk meningkatkan intensitas kalian tuh sama Al-Quran kayak gitu, supaya kita tuh mudah ya. Karena banyak juga tuh beberapa ahli yang mengatakan bahwa semakin kita banyak berinteraksi sama Al-Quran, misalnya tadi selepas maghrib atau selepas subuh, itu kan juga menambah kecerdasan di dalam otak kita. Terus untuk kalian yang beragama Islam, aku juga saranin untuk bangun malam. Misalnya kalian sholat dulu, abis itu kalian bisa belajar. Nah, kalian tuh bisa lebih awal bangunnya, misalnya jam 2. Kalian belajar 30 menit aja menurut aku udah cukup ya. Karena itu akan mengasah otak kita untuk lebih memahami. Yang aku alami ketika aku di sana, jadi kita tuh abis sholat, aku tuh kadang belajar entah selama 30 menit, dan paginya itu tuh lebih mudah untuk menyerap ilmu pengetahuan daripada aku nggak bangun sholat dan nggak bangun untuk belajar. Aku tuh ketika paginya di sekolah tuh lebih sulit untuk menyerap ilmu pengetahuan.
Nah guys, selain dari beberapa hal tersebut, ini juga termasuk hal yang penting banget untuk kita yang ingin mudah dalam memahami ilmu pengetahuan, yaitu harus menghindari makanan haram, pokok sesuatu yang haram. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut, jadi guys, kita tuh juga harus memiliki adab terhadap ilmu pengetahuan. Misalnya kita tuh nggak boleh naruh buku sembarangan, entah di lantai atau tempat-tempat yang biasanya dilangkah atau diinjak kayak gitu, itu nggak boleh. Karena itu merupakan bukan suatu adab terhadap ilmu pengetahuan. Jadi terhadap buku, terhadap apapun, entah Al-Quran atau apapun yang mengandung ilmu pengetahuan di situ, kita tuh nggak boleh tidak memiliki adab. Jadi kita harus memiliki adab. Ini juga termasuk poin yang penting banget menurut aku, yaitu jangan lupa untuk terus berdoa sama Allah supaya kita tuh diberi ilmu yang bermanfaat, kemudian diberi rasa fokus, diberi rasa mencintai ilmu pengetahuan, karena mencintai ilmu pengetahuan itu juga sangat penting. Dan ketika kalian ingin menjadi seseorang yang pintar atau menjadi seseorang yang memiliki ilmu, kalian harus sering-sering belajar. Nggak ada tuh istilahnya orang yang pintar tapi nggak mau belajar, nggak ada. Jadi semua orang pintar itu belajar guys. Dan ingat bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya, dan cahaya tidak akan memasuki hati kita jika hati kita tuh kotor. Jadi kita juga harus bersihin hati kita dari rasa iri, dari rasa sakit hati, rasa benci, pokoknya yang membuat hati kita tuh kotor gitu. Dan coba mendekatkan diri sama Allah. Tapi ada juga nih masalah baru yang mungkin kita hadapi. Nah, ketika kita udah enak dalam belajar, kita tuh udah seneng banget dalam belajar dan bersemangat banget, tiba-tiba ada aja kan yang merusak mood kita buat belajar. Nah, saran aku, ketika mood kalian rusak, kalian tuh nenangin diri dulu, dinginin diri, entah berwudu atau pokoknya menjalankan adab-adab ketika marah. Dan kalian juga bisa mandi, abis itu kalian baru belajar. Karena ketika kita lagi marah, ilmu itu akan semakin sulit untuk kita serap, dan hal itu mungkin akan membuat kita tuh merasa males kayak gitu, akhirnya kita tuh nggak mau untuk belajar. Aku juga saranin ke kalian untuk nggak usah labil, misalnya antara capek sama ingin belajar. Ada tuh beberapa orang yang walaupun udah ngerasa capek tapi ingin belajar, ataupun sebenarnya dia tuh kayak merasa butuh istirahat aja tapi masih ingin belajar. Nah menurut aku nggak usah belajar kalau kayak gitu, karena itu tuh membuat otak kalian tuh untuk gak fokus. Percuma aja kan ketika belajar kalian tuh hanya mikirin untuk istirahat kayak gitu, dan kalian gak dapat ilmunya sama sekali. Lebih baik kalian tuh untuk istirahat dahulu, habis itu kalian bisa deh berlanjutin untuk belajar. Dan jangan lupa ya guys, belajar itu penting banget. Dan aku harap kita semua bisa membangun Indonesia melalui banyak-banyak belajar dan bertindak. Karena banyak banget orang-orang yang pintar tetapi tidak bertindak, banyak banget orang pintar tapi tidak jujur, banyak banget orang yang pintar tapi tidak berani. Dan aku sangat berharap banget nggak salah satu pun dari kita untuk menjadi seseorang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau bermanfaat untuk orang lain. Misalnya nggak mau membagiin ilmunya atau menjadikan ilmu itu sebagai agen kejahatan bagi dirinya untuk orang lain dan masyarakat luas. Aku harap banget video ini dapat membantu, dan jangan lupa untuk kasih saran